It's time to football time. Bersama saya Ilvan Fajar dan juga ada rekan saya Yonatan Krisna. Nah, kali ini Football Time akan membahas tentang deretan pelatih, Mas. Deretan pelatih Liga 1 2021 yang terancam terdepak. Hal itu mengingat hasil yang kurang memuaskan khususnya di seri pertama atau hingga pekan ke-6 ini, Mas. Nah, itu ada siapa-siapa saja, Mas, ini? Dimulai dari yang pertama, ada siapa? Ada pertama dari pelatih dari Persib Bandung. Nah, pelatih berkebangsaan Belanda ini malah didesak keluar ini sama supporternya. Nah, itu alasannya apa ya, Mas? Kita lihat dari klasemen sementara Persib Bandung. Boleh. Dan juga beberapa hasil Maung Bandung ya di Liga 1 musim ini, Mas. Nah, Persib Bandung saat ini menempati posisi 5 besar. Nah, tepatnya pada posisi kelima. Nah, dengan rekapan hasil pertandingan 2 kali menang dan 4 kali imbang. Nah, Persib Bandung ini sebenarnya 2 laga awal cukup bagus nih, Mas. Nah, menang terus lawan Barito Putra, lawan Persita Tangerang, itu menang semua. Tapi semenjak lawan Bali United dan seterusnya hingga PSM Makassar di laga pamungkas, itu Persib Bandung kerap meraih hasil imbang. Bahkan di 2 pertandingan pekan ke-4 dan pekan ke-5, itu Persib Bandung sama sekali tidak mencetak gol ya. Nah, tidak mencetak gol. Dan hal ini memicu amarah dari Bobotoh, Benar. dari fansnya sendiri, dan Bobotoh menilai bahwa hasil minor Persib di seri pertama ini adalah Robert Albert sebagai dalangnya. Oke. Nah, terlepas dari Robert Albert, Mas, ini juga ada sosok yang juga menjadi sorotan, yaitu adalah striker Roder Luis ya. Betul. Karena ini memang sebagai ujung tombak. Sebagai ujung tombak dari Persib Bandung harusnya bisa memikul beban dan itu bisa mencetak gol sehingga timnya bisa mendapatkan kemenangan. Tapi sejauh ini malah belum mencetak satu gol pun ya di Liga 1. Termasuk juga rekan duetnya Geoffrey Castillion. Betul. Bahkan 2 pemain ini malah sama seperti Robert hasilnya, didesak keluar juga. Oke. Nah, itu berbanding terbalik dengan musim lalu ya, Mas. Betul. Pada Liga 1 2020 sendiri Geoffrey Castillion dan juga Wonder Luis berada di papan top skor. Saat itu Wonder Luis mencetak 4 gol, sedangkan Geoffrey Castillion itu mencetak 3 gol. Justru nasib miris ya, skuad mahal tapi Persib Bandung justru masih di posisi kelima. Nah, kita beralih ke pelatih kedua nih, Mas. Ada siapa, Mas, pelatih kedua? Pelatih yang kedua adalah ini Dejan Antonik. Wah, ini juga ramai nih, termasuk selain dari Persib Bandung tadi ada Robert Albert, ini dari pelatih PSS Sleman ya. Nah, Dejan Antonik ini juga memang desakan mundur Dejan Antonik sudah banyak digencarkan oleh para supporter dari PSS Sleman, baik itu Slemania maupun Brigada Kurvasut atau BCS. Dan itu juga tentunya tidak terlepas dari hasil minor dari tim berjuluk Laskar Super Elang Jawa atau Super Elja, Mas. Dari klasemen saat ini PSS Sleman hanya menempati posisi ke-14 ya, dengan raihan 5 poin. Waduh, ini bahaya ini. Ini dengar-dengar juga ada perseteruan antara manajemen. Mungkin bisa ceritakan, Mas, ada perseteruan apa nih antara manajemen dengan Nah, itu puncak kekecewaan dari para supporter PSS Sleman terjadi setelah pekan ke-6 ya, atau seri terakhir atau laga terakhir di seri pertama, yaitu menghadapi Persik Kediri, itu berakhir imbang dengan skor 0-0. Itu membuat supporter PSS Sleman itu bermediasi lah, akhirnya bertemu dengan manajemen PSS Sleman yang saat itu masih berada di Bandung. Dan imbasnya, Mas, ini berdasarkan atau setelah banyaknya desakan dari supporter PSS Sleman membuat direktur PSS Sleman yaitu Marco Gracia itu sampai terkena serangan jantung. Waduh, ini bahaya nih kalau serangan jantung. Ini kelelahan Mas ini. Nah, itu juga kelelahan dan juga banyak pikiran. Karena sebenarnya masih pekan ke-6 dan masih di seri pertama, tapi desakan mundur pada Dejan Antonik sudah banyak dilakukan. Dan kemarin juga sempat rame nih, Mas, soal statement dari Marco, katanya kan siap untuk memecat Dejan Antonik dengan satu syarat, akan memindahkan homebase-nya. Waduh, baru pindah kemana ini? Nah, itu padahal ini kan PSS Sleman merupakan tim kesayangan dari Slemania atau warga-warga dari Sleman ya. Apalagi klub ini juga syarat dengan sejarah sebenarnya. Benar, memiliki sejarah yang juga supporter yang fanatik. Nah, kemudian ada siapa lagi, Mas, yang ketiga? Nah, ini ada Iwan Setiawan, milik Persela Lamongan. Ini juga hampir sama dengan pelatih sebelumnya. Jadi Persela Lamongan itu sekarang bercokol di posisi 13 klasemen. 13. Dengan perolehan 6 poin. Nah, ternyata Persela Lamongan ini juga nggak kalah minornya, malah dia juga sudah mengalami 3 kekalahan mungkin. 4 kekalahan. Sudah ada 4 kekalahan dari 6 pertandingan. Dan hanya menang 2 kali. Dan itu juga Iwan Setiawan didesak lamannya untuk segera mundur. Nah, menurut Mas ini
bagus nggak ini apa? Apakah memang harus mundur atau tidak nih Iwan Setiawan ini? Ini memang sebagai seorang pelatih Mas untuk bisa menangani Persela Lamongan ini memang cukup berat. Karena memang di setiap musimnya itu Laskar Joko Tingkir itu selalu berada di papan bawah, bersaing di papan bawah. Dan siapapun pelatihnya itu kerap sekali mendapatkan desakan untuk mundur, termasuk pada musim sebelumnya itu saat dipegang oleh Neil Maizar itu juga sempat didesak sebelum akhirnya digantikan oleh Iwan Setiawan. Nah, itu memang berat Mas. Berat ya. Berat. Mau bukan klub unggulan tapi dipaksa naik ke atas sebenarnya. Oke. Nah, lalu ada siapa Mas? Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah pelatih dari Barito Putra, yaitu Jajang Nurjaman. Ini ex Persib Bandung juga, Mas. Betul. Nah, untuk untuk alasan para supporter dari Barito Putra atau Batman ini mendesak Jajang juga tanpa alasan ya, Mas. Ya. Karena mengingat di papan klasemen sendiri Barito Putra baru mendapatkan 1 kemenangan dan sisanya 1 hasil imbang, dan nah ini jadi sorotan adalah 4 kekalahan ya. Jauh ini masih mengumpulkan 4 poin dan berada di posisi ke-17 tadi di zona degradasi ya. Betul. Ini sangat terancam ini malah. Nah, ini sebenarnya ironis juga ya, dan zaman dulu melatih Persib sampai luar biasa, malah sekarang pindah keluar dari Persib malah agak amburadul dengan Barito. Amburadul ya. Nah, kata-katanya juga Barito juga memaksakan sedikit pemain mudanya, dan ini imbasnya. Mungkin ini harus dievaluasi Jajang Nurjaman dan para manajemen Barito. Nah, ini tadi kan sudah 4 ya. Ini ada lagi yang kelima, itu ada siapa Mas? Dari pelatih mana juga? Wah, ini ada Aji Santoso, ex-timnas milik Persebaya Surabaya sekarang. Nah, ini sampai kemarin bonek sudah geram sebenarnya, sampai ngirim bunga. Ini hampir mirip dengan Persija Jakarta. Agak ada sindiran gitu. Nah, sindiran juga untuk Aji Santoso. Tidak main dengan hati, silahkan keluar kalau misalnya begitu katanya. Nah, ini Persebaya Surabaya yang juga notabene klub besar dan juga ya bisa dibilang layak bersaing sebenarnya, tapi malah sekarang bercokol di posisi 12 klasemen dengan perolehan 6 poin. Nah, ini bagaimana nih Mas? Apakah yang salah sebenarnya Aji Santoso atau pemainnya ini? Nah ini tidak bermaksud menyalahkan ya Mas, tidak menyalahkan Aji Santoso maupun pelatih, tapi dilihat dari kondisinya memang sangat disayangkan mengingat Persebaya Surabaya memiliki tim klub besar ya, dan juga para supporter yang cukup fanatik, tapi saat ini masih berada di posisi klasemen 12 klasemen. Dan itu memang berbeda jauh dengan prediksi awal. Karena Laskar atau tim berjuluk Bajul Ijo ini sebenarnya diunggulkan untuk bisa bersaing di papan atas, tapi malah sebaliknya masih berada di posisi ke-12. Dan terakhir ya, di pertandingan terakhir itu yang sebenarnya harusnya bisa bangkit untuk bisa mendapatkan kemenangan, tapi justru malah kalah dari PSIS Semarang gitu ya Mas. Oh iya, skor 2-3. 2-3. PSIS Semarang juga nggak bisa disepelekan ini. Nah itu Mas. Masalahnya PSIS Semarang juga nggak diunggulkan, tapi justru bertengger di posisi kedua kelas kedua ya. Padahal pelatih aslinya juga belum datang. Nah itu Mas. Padahal saat ini PSIS Semarang masih dilatih oleh pelatih sementara atau caretaker ya, yaitu Imran Nahumaruri. Sedangkan pelatih aslinya itu belum masih kabarnya masih menjalani karantina sebelum nanti mungkin di seri kedua ya bisa langsung bergabung. Ya, mungkin di seri kedua. Oke, nah terlepas dari pelatih-pelatih tersebut Mas, ini apakah ada juga ini pelatih-pelatih lain yang mungkin nasibnya bisa terancam khususnya di seri kedua nanti, masih seri kedua? Untuk seri kedua mungkin selain 5 pelatih dia, menurut saya mungkin bisa jadi Angelo Alessio. Angelo Alessio. Waduh, ini pelatih berkualitas sebenarnya. Mau pelatih berkualitas, tapi beberapa kali kan juga Jackmania dan Persija juga sedikit emosi lah dengan manajemen, karena Angelo Alessio dipaksa dengan pemain seadanya tapi harus meraih yang terbaik. Tapi mungkin juga jika tidak memuaskan di seri kedua nanti, bisa jadi Angelo Alessio juga terancam nanti. Nah, menurut Mas Elvan bagaimana Mas? Siapa yang terancam? Sebenarnya itu Mas, dari pelatih Arema FC. Wah, Eduardo Almeida, tapi itu terhitung sejak pekan 1 sampai pekan ke-4. Oh, iya. Nah, setelah itu akhirnya Eduardo Almeida menjawab desakan atau kritik dari para Aremania, yaitu mendapatkan 2 kemenangan, yaitu dari Persipura Jayapura dan terbaru itu dari Persela Lamongan dengan skor 3-0. Itu setidaknya itu sudah meyakinkan Aremania untuk bisa tetap Eduardo tetap stay bersama Arema FC. Oke. Berarti secara langsung Eduardo Almeida bisa menjawab ya. Sudah menjawab. Sementara Robert Abu belum bisa menjawab ini. Kontras betul. Benar-benar. Nah ini Mas, dari 5 pelatih ini kira-kira siapa yang mungkin didepak terlebih dahulu dari klubnya? Ini juga berat ya Mas, setelah di Liga 1 saat ini saja sudah ada 2 pelatih yang sudah hilang ya. Betul. Tapi untuk yang pertama itu ada Mario Gomez, tapi itu kabarnya mengundurkan diri. Sedangkan untuk yang kedua itu ada
Joko Susilo ya, Betul. yang didepak oleh Persik Kediri. Nah, pertanyaan tadi. Nah, tapi kalau disinggung atau ditanya soal siapa pelatih ketiga yang bakal angkat koper dari timnya, yaitu mungkin kemungkinan besar adalah dari Dejan Antoni. Ini memang desakan kuat dari para Slemania, Mas, dari supporter PSS Sleman untuk bisa memberikan memberikan perubahan lah, memberikan evaluasi untuk di seri kedua. Tapi kalau tetap begitu saja ya apa boleh buat, nanti tetap Dejan Antoni bakal di-cut. Betul. Nah, ini menurut saya mungkin malah kayaknya Jajang Nurjaman ini malah dari Barito, karena Barito juga sekali ini di dasar klasmen dan juga Barito Jajang Nurjaman kerap memainkan pemain muda, jadi tidak berkembang. Oke. Kita beralih ke mana Mas ini? Kita singgung soal ini Mas, soal jadwal pekan ke-7 ya, atau laga perdana di seri kedua. Ini sebenarnya belum begitu resmi, tapi sudah banyak info yang beredar di media sosial ya. Betul. Nah, itu kita singgung sedikit saja soal jadwal di pekan ke-7. Itu ada partai-partai big match katanya, Mas. Oh, ada big match ini, Mas. Bisa dijelaskan mungkin ada big match apa nanti di pekan ke-7 nanti? Nah, ini kalau dilihat dari meskipun belum resmi ya, mungkin ini juga kemungkinan besar ya tetap ini jadwalnya. Betul. Yaitu ada PSM Makassar, itu akan berhadapan dengan Bali United. Wah. Dan kemudian juga ada Persib Bandung versus Bayangkara FC, dan ada Arema FC versus Persija Jakarta. Nah, itu 3 big match yang akan menghiasi. Ada satu lagi Mas, yaitu adalah Persipura Jayapura versus Persebaya Surabaya. Nah, untuk jadwalnya itu akan digelar kapan, Mas? Untuk ini masih rencana ya? Masih rencana. Nanti big match pertama akan tersaji pada hari Jumat. Itu pertama ada PSM Makassar melawan Bali United. Benar. Nah, nanti setelahnya ada Bayangkara FC melawan Persib Bandung di hari Jumat tanggal 15 Oktober. Lalu ada Persipura Jayapura melawan Persebaya Surabaya pada hari yang sama juga, tanggal 15 bulan 10 atau tanggal akhir ini ya? Bulan ini. Nah, terakhir nih ada big match. Ada Persija Jakarta melawan Arema FC. Nah, itu pada hari Minggu ini sekaligus penutup pekan ke-7 ini. Pekan ke-7 ya. Ke-7. Nah, itu untuk ada kita garis bawah ya, Mas. Jadwal bisa berubah ya. Bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, tapi untuk stadion itu kan kabarnya akan digelar di Jawa Tengah dan juga DIY ya. Betul. Itu ada 4 stadion yang akan dipakai, yaitu diantaranya ada Stadion Manahan Solo, Stadion Maguwarjo Sleman, Stadion Sultan Agung Bantul, dan satu lagi Stadion Subroto di Magelang. Oke. Nah, ini mana nih Mas yang patut ditunggu nih Mas, yang sebenarnya bener-bener big match ini mana nih Mas dari 4 pertandingan? Nah, kalau saya pribadi ya Mas, mungkin juga ada sedikit Aremania ya. Itu tentunya menunggu pertandingan 2 bersaudara antara Persija Jakarta versus Arema FC. Nah, ini kalau saya sebenarnya ada 2 nih Mas. Ada Bayangkara FC melawan Persib Bandung ini. Soalnya saya ingin melihat bagaimana Robert Alberts ini berbenah nanti. Nah, selanjutnya ada PSM Makassar lawan Bali United. Oke, itu menurut saya. Nah, mungkin itu saja ya Mas. Betul. Football Time pada pekan ini, dan jangan lupa tetap saksikan ini pertandingan-pertandingan besar atau pertandingan seru ya. Betul. Di lanjutan Liga 1 2021. Mungkin itu saja, kita akhiri dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.